Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Tanah Merdeka. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik TA saya yang berjudul pengembangan website sahabatkertas.com pada sistem donatur limbah kertas menggunakan metode Extreme Programming. Langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah menentukan outline-nya apa saja. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode, model konseptual, dan sistematika penelitian. Untuk yang pertama, latar belakang. Seperti yang kita tahu, limbah adalah suatu sisa hasil buangan dari hasil produksi suatu proses atau kegiatan industri maupun domestik. Umumnya, semua orang lebih mengenal dengan sebutan sampah. Limbah ini akan terus terjadi jika masih ada aktivitas-aktivitas di bumi, seperti aktivitas manusia, hewan, dan lain sebagainya. Lalu, volunteer. Volunteer ini adalah sukarelawan. Seperti yang kita tahu, relawan adalah seseorang yang rela bekerja untuk suatu organisasi atau kelompok tanpa diberi upah. Dengan adanya volunteer ini, kegiatan yang berhubungan dengan suatu kegiatan organisasi dapat lebih ringan, serta mempersingkat waktu pengerjaan dan tidak mengeluarkan banyak kos. Donatur yaitu adalah suatu seseorang atau suatu instansi atau lembaga tertentu yang secara ikhlas memberikan bantuan berupa materi maupun non-materi untuk diberikan kepada suatu lembaga terpercaya yang mengelola bantuan tersebut untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan. Lalu sahabat kertas. Sahabat kertas ini adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial yang memiliki tagline yaitu olah pilah jadi berkah. Berawal dari kumpulan sahabat yang tergabung dalam komunitas otomotif dan memiliki kesamaan visi, memperhatikan masalah sosial maupun masalah kesejahteraan sosial. Mereka ingin memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat melalui pendekatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Hingga saat ini donatur yang bekerja sama dengan pihak sahabat kertas berjumlah 4 orang. Lalu program dari sahabat kertas ini yang berhubungan dengan kegiatan sosial yaitu ada berbagi nasi, zakat, dan sebagainya macam. Jadi donatur dari sahabat kertas ini yaitu suatu perusahaan atau instansi atau perorangan yang mempunyai atau menghasilkan jumlah limbah kertas besar dan tidak memungkinkan dibawa oleh seorang pemulung. Lalu dengan begitu tidak akan mematikan lahan kerja para pemulung. Limbah kertas ini dapat kemudian dijual ke industri besar pembuatan kertas untuk didaur ulang. Hasil dari penjualan limbah kertas ini digunakan untuk berbagai kegiatan sosial. Lalu masalahnya saat ini donatur sampah kertas masih bekerja sama dengan cara yang konvensional. Dikarenakan masih digunakan cara konvensional untuk menjaring calon donatur, mengakibatkan kesulitan ketika ingin menambah jumlah donatur limbah kertas, dan promosinya pun dilakukan terkesan masih konvensional. Dari hasil pengamatan peneliti akan membuat suatu sistem aplikasi website bagi donatur untuk mendonasikan berupa sampah kertas dalam satuan kilogram yang telah ditentukan. Nantinya, seorang volunteer akan bekerja sama dengan calon donatur
untuk proses pemasukan data limbah kertas ke dalam sistem. Melalui cara ini, volunteer dapat berlomba untuk mencari donatur karena kedepannya sahabat kertas akan memberikan reward kepada volunteer yang berhasil mendapatkan donatur dalam jumlah tertentu. Lalu dengan begitu, volunteer akan termotivasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dari keseluruhan sistem tersebut, nantinya menghasilkan sebuah pelaporan data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama ini, bagaimana membangun fitur aplikasi untuk volunteer agar dapat memasukkan data limbah ke dalam sistem. Yang kedua, bagaimana membangun aplikasi online bagi donatur limbah kertas untuk menampilkan rekap data berupa jumlah satuan kilogram yang telah didonasikan. Tujuan penelitiannya, yang pertama ini membantu sahabat kertas meningkatkan jumlah donatur. Membantu donatur untuk mengetahui rekap data limbah kertas yang telah didonasikan. Lalu membantu sahabat kertas untuk pengambilan keputusan melalui data yang dijadikan laporan dari seluruh kegiatan sistem tersebut. Lalu selanjutnya ada metode. Yang pertama, untuk menjaring suatu donatur, kita menggunakan metode crowdsourcing dengan media volunteer. Menurut peneliti Mahmud Husseini, crowdsourcing adalah model bisnis baru yang memungkinkan para pemilik bisnis mengandalkan kekuatan orang untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi, dari diadakannya volunteer ini dapat mempermudah para donatur untuk bekerja sama dengan sahabat kertas dalam pendistribusian limbah kertasnya, serta pengambilan data untuk menjadi suatu laporan bagi sahabat kertas. Dan nantinya si volunteer ini akan diberikan suatu reward jika memenuhi syarat dalam penjaringan donatur. Yang kedua, metode untuk sistemnya, peneliti memilih metode extreme programming. Kenapa? Karena menurut peneliti ada 3 kelebihan yang dimiliki metode extreme programming. Yang pertama ini melibatkan user dalam setiap iterasinya, cocok untuk proyek kecil, dan jumlah tim developernya pun tidak banyak, bersifat terbuka, dan penerimaan feedback user dapat lebih cepat. Bukan berarti metode yang ada pada agile method ini tidak baik, namun peneliti lebih condong untuk memilih extreme programming karena 3 hal tersebut. Dan selanjutnya ada model konseptual. Model konseptual ini memiliki input, proses, dan outputnya, di mana inputnya ini ada data limbah sampah, data persetujuan pengambilan sampah, data permohonan pengambilan sampah, di mana dalam proses setiap input itu ada pengisian data sampah yang akan didonasikan, histori sampah donasi, lalu konfirmasi penyetujuan pengambilan dan permohonan pengambilan limbah kertas yang nantinya berujung pada output suatu laporan report dari setiap donatur. Selanjutnya ada sistematika penelitian. Sistematika penelitian ini memiliki 3 tahap. Yang pertama ada tahap identifikasi. Dalam tahap identifikasi ini ada proses identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini menggunakan cara wawancara dan pengumpulan data.
Lalu ada perumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan masalah. Yang kedua ada tahap pengembangan sistem. Nah, tahap pengembangan sistem ini diambil dari fase-fase yang ada pada extreme programming. Di mana fase pertama ini ada exploration phase. Yang kedua ada planning phase. Ketiga ada iteration to release phase. Yang keempat ada productionizing phase. Yang kelima ada maintenance phase. Dan yang keenam ada dead phase. Lalu yang terakhir ada tahap kesimpulan dan saran. Di mana tahap ini dilakukan setelah aplikasi selesai dibuat dan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya selaku peneliti dalam tugas akhir ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.